Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Boy Vaskita dengan NIM 20130711019. Saya di sini sebagai moderator dari tim 2 untuk mata kuliah Praktikum Kimia. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Erika Simangunsong dengan NIM 20130711030 dan Nabila Ika Yuni Hasanah dengan NIM 20130711034 dan yang terakhir ada Inyoman Rai Mediantara dengan NIM 20130711025. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan yang kami buat yang berjudul variasi kontinu dan stoikiometri. Baik, untuk presentasi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Nabila, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tujuan dari pembuatan laporan, yaitu mahasiswa dapat membuktikan stoikiometri reaksi kimia berdasarkan perubahan harga sifat fisika. Yang kedua yaitu latar belakang. Variasi kontinu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari kuantitatif dari komposisi zat-zat kimia dan reaksi-reaksi kimia. Variasi kontinu merupakan metode untuk mempermudah kita mempelajari stoikiometri sistem. Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, stoikion yang artinya elemen dan metria yang artinya ukuran. Stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia atau persamaan kimia. Stoikiometri secara umum berkaitan dengan hubungan kuantitatif unsur dalam suatu senyawa dan antar zat dalam suatu reaksi. Stoikiometri juga dapat diartikan sebagai segala bentuk pengukuran partikel-partikel, yaitu meliputi atom, molekul, ion, elektron, serta partikel ionik lainnya. Sedangkan pengukuran yaitu mencari massa, volume, jumlah partikel, serta besar kuantitatif lainnya. Dasar teori. Stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Dasar percobaan ini adalah metode JOB atau metode variasi kontinu. Dalam metode ini, dilakukan sederetan pengamatan yang kuantitas molar totalnya sama, tetapi masing-masing kuantitas molar reaksinya berubah-ubah atau bervariasi. Salah satu sifat fisika tertentu dipilih untuk diperiksa, misalnya massa, volume, suhu, dan daya serap. Oleh karena kuantitas reaksinya berlainan, perubahan harga sifat fisika dari sistem ini dapat digunakan untuk meramal stoikiometri sistem. Bila digambarkan grafik aluran sifat fisika yang diamati atau diukur terhadap kuantitas reaksinya, maka akan diperoleh suatu titik maksimum atau minimum yang sesuai dengan titik stoikiometri sistem. Keadaan ini menyatakan perbandingan reaksi-reaksi dalam senyawa. Reaksi kimia adalah proses ketika satu atau lebih zat awal, yaitu reaktan, membentuk satu atau lebih zat baru, yaitu produk. Variasi kontinu adalah suatu metode yang digunakan dalam stoikiometri. Tujuan dari percobaan variasi kontinu adalah untuk mendapatkan atau menentukan hasil campuran terbaik dari suatu larutan dengan menggunakan barometer suhu. Untuk penentuan suhu digunakan termometer. Fungsinya untuk menentukan suhu dari suatu larutan atau dari campuran larutan. Dari percobaan variasi kontinu yang dilakukan suatu campuran, terdapat suhu mula-mula atau disebut Tm. Tm adalah jumlah suhu mula-mula masing-masing larutan yang dibagi dua. Kemudian
Ada juga suhu akhir atau yang disebut TA. TA adalah suhu akhir yang diperoleh dari pencampuran kedua larutan serta dihasilkan titik minimum dan titik maksimum. Titik minimum adalah titik di mana suatu campuran mencapai titik terendah dalam stoikiometri. Sedangkan titik maksimum adalah titik di mana suatu campuran mencapai titik tertinggi dalam stoikiometri. Presentasi mengenai alat dan bahan. Yang pertama alat, nama alat. Yang pertama gelas kimia dengan ukuran 100 ml dengan jumlah 2 buah. Yang kedua gelas kimia ukuran 50 ml dengan jumlah 10 buah. Yang ketiga gelas ukur dengan ukuran 10 ml dengan jumlah 1 buah. Yang keempat gelas ukur dengan ukuran 50 ml jumlah 1 buah. Yang kelima pipet tetes dengan jumlah 2 buah. Yang selanjutnya bahan. Nama bahan yang pertama NaOH jumlah zat 2 mol jumlah 100 ml. Yang kedua NaOH dengan jumlah zat 1 mol jumlah 150 ml. Yang ketiga HCl dengan jumlah zat 1 mol jumlah 75 ml. Selanjutnya saya akan membahas tentang langkah kerja, hipotesis dan hasil pengamatan dalam percobaan stoikiometri CuSO4 dan NaOH. Yang pertama, langkah kerja. Campurkan 40 ml larutan NaOH 2 mol dan 10 ml larutan CuSO4 1 mol. Kemudian catat suhu setelah pencampuran dan catat suhu masing-masing larutan sebelum dicampurkan. Hipotesisnya, terdapat perubahan suhu saat sebelum larutan dicampurkan dan sesudah larutan dicampurkan. Kemudian akan ada perubahan warna pada larutan menjadi biru tua dan akan terdapat endapan berwarna hitam pada bagian bawah gelas kimia. Hasil yang didapatkan sebelum suhu ialah NaOH dengan suhu sebelum 29 derajat Celcius dan CuSO4 dengan suhu sebelum 24 derajat Celcius. Setelah suhu pencampuran terdapat 28 derajat Celcius. Langkah kerja kedua. Campurkan 20 ml larutan NaOH 2 mol dan 30 ml larutan CuSO4 1 mol dan catat suhu setelah pencampuran dan suhu masing-masing larutan sebelum dicampurkan. Hipotesis, terdapat perubahan suhu saat sebelum dan sesudah larutan dicampur. Akan terdapat perubahan warna larutan menjadi biru kehijauan dan akan terdapat endapan berwarna biru pada bagian bawah gelas. Dan hasil suhu sebelum larutan dicampurkan NaOH 29 derajat Celcius dan CuSO4 24 derajat Celcius. Setelah pencampuran mendapat suhu 26 derajat Celcius. Langkah kerja ketiga. Campurkan 10 ml larutan NaOH 2 mol dan 40 ml larutan CuSO4 1 mol dan kemudian catat suhu setelah pencampuran dan catat masing-masing larutan sebelum pencampuran. Hipotesisnya, terdapat perubahan suhu saat sebelum larutan dicampurkan dan akan mendapat perubahan warna larutan menjadi biru muda dan terdapat endapan berwarna biru pada bagian bawah gelas. Hasil yang didapatkan suhu sebelum pencampuran. Yang pertama NaOH 29 derajat Celcius dan CuSO4 24 derajat Celcius. Suhu yang terdapat setelah pencampuran yaitu 25 derajat Celcius. Keempat, campurkan 30 ml larutan NaOH 2 mol dan 20 ml larutan CuSO4 1 mol dan catat suhu setelah pencampuran dan catatlah masing-masing larutan sebelum pencampuran. Hipotesisnya, terdapat perubahan suhu saat sebelum larutan dan sesudah larutan. Akan mendapat perubahan warna larutan berwarna biru muda dan terdapat endapan berwarna putih pada bagian bawah gelas kimia. Hasil yang didapatkan, suhu sebelum dicampurkan NaOH 29 derajat Celcius dan CuSO4 24 derajat Celcius.
suhu yang dapat setelah dicampurkan yaitu 27 derajat Celcius. Percobaan kedua, stoikiometri HCl 1 mol dan NaOH 1 mol. Adapun langkah kerja, hipotesa dan hasil pengamatan. Yang pertama, langkah kerja, campurkan 5 ml larutan NaOH 1 mol dan 25 liter HCl 1 mol dan campurkan suhu setelah pencampuran dan catat masing-masing larutan sebelum dicampurkan. Hipotesisnya, terdapat perubahan suhu saat sebelum dan sesudah larutan dicampurkan. Tidak hanya itu, dalam campuran NaOH dan HCl tidak terjadi perubahan warna dan tidak terdapat endapan di dalam larutan tersebut. Hasil yang didapat, suhu NaOH sebelumnya ialah 29 derajat Celcius dan HCl 30 derajat Celcius. Setelah pencampuran, suhu akan didapat 31,5 derajat Celcius. Langkah kerja kedua, campurkan 10 ml larutan NaOH 1 mol dan 20 ml HCl 1 mol dan catat suhu setiap pencampuran dan catat suhu masing-masing larutan sebelum dicampurkan. Hipotesisnya ialah terdapat perubahan suhu saat sebelum dan setelah larutan dicampurkan. Tidak akan ada perubahan warna pada pencampuran NaOH dan HCl dan tidak akan terdapat endapan di dalam larutan. Hasil yang didapatkan, sebelum suhu didapatkan, NaOH mencapai suhu 29 derajat Celcius dan HCl 32 derajat Celcius. Setelah pencampuran, mendapat suhu 30 derajat Celcius. Yang ketiga, langkah kerja, campurkan 15 ml larutan NaOH 1 mol dan 15 ml larutan HCl 1 mol dan catat suhu setelah pencampuran dan catat suhu masing-masing larutan sebelum dicampurkan. Hipotesisnya, terdapat perubahan suhu saat sebelum dan sesudah larutan dicampurkan. Tidak akan menghasilkan perubahan warna dan tidak akan terdapat endapan. Hasil yang dapat, suhu sebelum ialah NaOH 29 derajat Celcius dan HCl 32 derajat Celcius. Setelah pencampuran dilakukan, mendapat suhu 30,5 derajat Celcius. Keempat, langkah kerja, campurkan 20 ml larutan NaOH 1 mol dan 10 ml larutan HCl 1 mol dan catat masing-masing pencampuran setelahnya dan catat masing-masing larutan sebelum dicampurkan. Hasil hipotesis, terdapat perubahan suhu saat sebelum dan sesudah larutan dicampurkan. Tidak akan mengalami perubahan warna dan tidak akan terdapat endapan di dalam larutan. Hasil pengamatan, suhu sebelum adalah 29 derajat Celcius untuk NaOH dan 32 derajat Celcius untuk HCl. Setelah pencampuran dilakukan, mendapat suhu 30 derajat Celcius. Yang kelima, langkah kerja, campurkan 25 ml larutan NaOH 1 mol dan 5 ml larutan HCl 1 mol dan kemudian catat suhu setelah pencampuran dan catat masing-masing larutan sebelum dicampurkan. Hipotesisnya, terdapat perubahan suhu saat sebelum dan sesudah larutan dicampurkan. Tidak akan mendapat perubahan warna dan tidak akan terdapat endapan di dalam larutan tersebut. Hasil yang didapat, suhu sebelumnya 29 derajat Celcius untuk NaOH dan 30 derajat Celcius untuk HCl. Pencampuran suhu setelah dicampurkan mendapat suhu 29,5 derajat Celcius. Materi dari saya selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan analisis data yang kelompok kami buat. Yang pertama yaitu stoikiometri sistem CuSO4 dan NaOH. Pertama, kami mencampurkan 40 ml NaOH dengan 10 ml CuSO4. Kami menggunakan rumus
T akhir dikurang T mula-mula untuk mencari delta T atau perubahan suhu. Dan kami mendapatkan 1,5 derajat Celcius. Terus kami mencampurkan 20 mili NaOH dicampur dengan 30 mili CuSO4 menghasilkan delta T atau perubahan suhu sebesar minus 0,5 derajat Celcius. Terus yang ketiga, kami mencampurkan 10 mili NaOH dengan 40 mili CuSO4 menghasilkan minus 1,5 derajat Celcius. Dan yang terakhir, kami mencampurkan 30 mili NaOH dengan 20 mili CuSO4 menghasilkan delta T atau perubahan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius. Dan kami bisa mendapatkan grafik seperti yang tampil di layar. Terus ada stoikiometri HCl dan NaOH. Yang pertama, kami mencampurkan 5 mili NaOH dengan 25 mili HCl. Terus kami menggunakan rumus T akhir dikurangi T mula-mula untuk mencari delta T atau perubahan suhu, sehingga kami mendapatkan 1 derajat Celcius. Dan yang kedua, kami mencampurkan 10 mili NaOH dengan 20 mili HCl. Kami mendapatkan delta T atau perubahan suhu sebesar 0,5 derajat Celcius. Dan yang ketiga, kami mencampurkan 15 mili NaOH dengan 15 mili HCl. Terus kami mendapatkan delta T atau perubahan suhu sebesar 0 derajat Celcius. Dikarenakan delta T akhir dengan T mula-mula sama besarnya, yaitu 30,5 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, kami mencampurkan 20 mili NaOH dengan 10 mili HCl dan kami mendapatkan perubahan suhu atau delta T sebesar minus 0,5 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada kami mencampurkan 25 mili NaOH dengan 5 mili HCl dan kami mendapatkan perubahan suhu atau delta T sebesar minus 1 derajat Celcius. Dan kami bisa, dari delta T tersebut kami bisa menggambarkan grafiknya yang seperti tampil di layar. Sekian penjelasan analisis data yang saya jelaskan. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Erika Simangunsong, NIM 2013071030, yaitu tentang pembahasan variasi kontinu dan stoikiometri. Stoikiometri merupakan bidang dalam ilmu kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia, baik sebagai pereaksi maupun sebagai hasil reaksi. Stoikiometri juga menyangkut perbandingan atom antar unsur-unsur dalam suatu rumus kimia berdasarkan metode variasi kontinu, di mana dalam metode ini dilakukan sederet pengamatan kuantitas molarnya sama, tapi masing-masing kuantitas reaktif berubah-ubah. Salah satu sifat fisika diperiksa seperti massa, volume, suhu, dan daya serap. Oleh karena itu, kuantitas bereaksi berlainan. Perubahan harga sifat fisika dan sifat dari sistem ini dapat digunakan untuk meramalkan stoikiometri sistem. A. Stoikiometri CuSO4 NaOH. Dimasukkan 40 mili larutan NaOH lalu diukur temperaturnya menghasilkan 29 derajat Celcius. Kemudian tambahkan 10 mili CuSO4 yang temperaturnya 24 derajat Celcius. Setelah tercampur, volumenya berubah menjadi 50 mili dan temperaturnya menjadi 28 derajat Celcius. Kemudian untuk 20 mili NaOH temperaturnya 29 derajat Celcius lalu ditambahkan 30 mili CuSO4 yang temperaturnya 24 derajat Celcius.
kemudian dicampurkan sehingga volumenya menjadi 50 mili, dan temperaturnya menjadi 26 derajat Celcius. Berikut dimasukkan 10 mili NaOH yang temperaturnya 29 derajat Celcius, kemudian ditambahkan 40 mili CuSO4 yang temperaturnya 24 derajat Celcius, lalu dicampurkan menghasilkan volume 50 mili dan temperaturnya 25 derajat Celcius. Berikutnya untuk 3 mili NaOH yang temperaturnya 29 derajat Celcius, kemudian ditambahkan 25 mili CuSO4 yang temperaturnya 24 derajat Celcius, lalu dicampurkan menghasilkan volume 50 mili dan temperaturnya 27 derajat Celcius. Yang persamaan reaksi CuSO4 dan ditambah NaOH menghasilkan CuOH2 ditambah Na2SO4. Berdasarkan hasil percobaan stoikiometri yang dilakukan, ada dua variasi continuous system yang dapat diamati. Yang pertama, variasi continuous system CuSO4 ditambah NaOH dan variasi continuous sistem HCl ditambah NaOH. Pada variasi continue sistem CuSO4 ditambah NaOH didapatkan larutan yang mencapai titik maksimum, yaitu larutan 10 mili NaOH ditambah 40 mili CuSO4 dengan titik maksimum 3:2, sedangkan titik minimum sistem tersebut terdapat pada 40 mili NaOH ditambah 10 mili CuSO4 dengan titik minimum 1:0,125. Pada bagian B, yaitu stoikiometri NaOH HCl, dimasukkan 5 mili larutan NaOH ke dalam gelas kimia, kemudian diukur temperaturnya yaitu 29 derajat Celcius, kemudian ditambahkan 25 mili HCl yang temperaturnya 32 derajat Celcius. Setelah dicampurkan akan menghasilkan volume 30 mili dan temperaturnya menjadi 35,5 derajat Celcius. Berikut dimasukkan 10 mili NaOH yang temperaturnya 29 derajat Celcius, lalu ditambahkan 5 mili HCl yang temperaturnya 32 derajat Celcius. Kemudian dicampurkan dan menghasilkan 30 mili yang temperaturnya 31 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan 15 mili NaOH yang temperaturnya 29 derajat Celcius, lalu ditambahkan 15 mili HCl yang temperaturnya 32 derajat Celcius, lalu dicampurkan dan volumenya menjadi 30 mili dan temperaturnya 30,5 derajat Celcius. Berikutnya dimasukkan 20 mili NaOH yang temperaturnya 30 derajat Celcius, lalu ditambahkan 10 mili HCl yang temperaturnya 32 derajat Celcius, menghasilkan volume 30 mili dan temperaturnya 30 derajat Celcius. Berikut dimasukkan 25 mili NaOH yang temperaturnya 29 derajat Celcius. Selanjutnya dimasukkan 5 mili HCl yang temperaturnya 32 derajat Celcius, menghasilkan volume 30 mili dan temperaturnya 29 derajat Celcius. Dengan persamaan reaksi, NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. Pada variasi kontinu sistem HCl ditambah NaOH, didapatkan larutan yang mencapai titik maksimum, yaitu larutan 25 mili HCl ditambah 5 mili NaOH dengan titik maksimum 1:5, sedangkan titik minimum sistem tersebut terdapat pada larutan 5 mili HCl ditambah 25 mili NaOH dengan titik minimum 5:0,2. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari percobaan variasi kontinu, yaitu reaksi antara zat-zat dengan molaritas yang sama tetapi volume berbeda menghasilkan suhu yang berbeda. Sistem NaOH dan CuSO4 adalah titik maksimumnya terdapat di titik 0,5 pada perubahan temperatur 2,25 derajat Celcius. Sementara titik minimumnya terdapat di titik 5 pada perubahan
temperatur 0 derajat Celcius. Sedangkan titik maksimum NaOH dan HCl terdapat di titik 0,5 pada perubahan temperatur 6 derajat Celcius. Titik minimum terdapat di titik 5 yang pada perubahan temperatur 1,5 derajat Celcius. Titik maksimum dan minimum dipengaruhi oleh perbandingan mol NaOH dengan CuSO4 dan NaOH dan HCl. Pada sistem NaOH, CuSO4 memiliki titik maksimum di koordinat 0,5, 2, dan 2,25, dan titik minimum di koordinat 5 dan 0. Sedangkan pada sistem NaOH, di HCl, titik maksimum berada di koordinat 0,5 dan 6, dan titik minimum di koordinat 5 dan 1,5. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.